pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Halwayo. Perkenalkan, nama saya Mufli Irian Saputra Siregar dan rekan saya Nah, pada saat ini kami sedang mengamati tentang fenomena perubahan komunikasi Gen Z, khususnya dalam hal ini generasi Z. Kalian pasti lebih sering melihat atau bahkan alami sendiri ngobrol sama teman di sekolah tapi malah asik main HP, atau bahkan lebih nyaman kirim voice note daripada chatan di WhatsApp. Itu bukan sebuah kebetulan loh. Tapi apakah ini cuma soal gadget semata? Data menunjukkan 24,93% generasi Z di Indonesia khususnya, menurut data BPS Upas tahun 2025 menemukan bahwasannya Gen Z merupakan platform media sosial terbesar di tahun 2025 itu, dan terdapat sejumlah 180 juta pengguna sosial media aktif yang bahkan screen-nya itu bisa sampai 3 jam. Nah, pertanyaannya, bagaimana fenomena global ini bisa hidup dikendari? Apakah di sini hanya mengikuti tren semata atau ada dinamika unik yang terjadi? Untuk menjawabnya, kami tidak hanya mengendalikan data, tapi ikut turun mewawancarai mereka yang mengalami perubahan tersebut. Kami memulai dari sesama mahasiswa. Saudari Nazifa Mufassir menegaskan bahwasanya bukan sekedar aplikasi, melainkan infrastruktur utama daripada Gen Z. Nazifa Mufassir, pastinya sangat penting karena di era sekarang tidak mungkin kita tidak menggunakan sosial media, terutama dalam untuk berkomunikasi. Jadi kita menggunakan WhatsApp. Nazifa juga menyoroti peran Gen Z sebagai penjaga literasi digital. Baginya, Gen Z harus backstage generasi sebelumnya dalam menanggapi hoax dan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Saran saya pastinya mengikuti aturan-aturan dengan tidak menyebar atau percaya berita hoax. Kemudian harusnya kita yang memimpin generasi-generasi sebelumnya untuk memakai teknologi digital dengan baik. My name is Jack from America. My name is Lynn from America. Gen Z here uses WhatsApp to communicate as the primary text. Untuk perspektif lintas budaya, kami berbicara dengan Lynn dan Jack. Uses Snap. Lihat cuplikan berikut ini. Mereka juga mencatat bahwasanya Gen Z dikendari jauh lebih sopan, ramah, dan tidak langsung atau indirect. Berbeda dengan budaya Amerika yang lebih langsung atau direct. Ini membuktikan bahwa teknologi tidak menggerus nilai high context pada di Indonesia. In America, when people are uncomfortable, they go to their phones to avoid conversation. But in Indonesia, I've noticed that's less common. That people are more willing to talk to us here in Indonesia than they are. But sometimes the conversation can be a little bit less correct. So in America, people will say what they want to say, whereas in Indonesia, it's more like polite to be friendly. When you would visit villages, there was a lot of local language used, like maybe Kulsusu or Chalatu or Bajo language amongst the Gen Z. And then in Kendari, a lot of people use Indonesian language, and most people don't remember their native language from their village. Yeah. And then English, I see a lot of people in Kendari trying to use English, but when they get uncomfortable, they go back to speaking Indonesian to their friends. Terkait bahasa, mereka mengamati fenomena code switching. Di desa, Gen Z menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Polaki ataupun bahasa Bajo. Namun di perkotaan mereka mendapati bahwa kebanyakan dari Gen Z itu menggunakan bahasa Indonesia. Saat mencoba berbicara bahasa Inggris, mereka pun akan kembali ke bahasa Indonesia jikalau merasa sudah tidak nyaman atau sudah tidak fasih, sudah stuck. Selanjutnya, Ilham Syah Jufri memberikan wawasan tentang format komunikasi. Ilham memilih voice note untuk memiliki atau mendapatkan kejelasan akan tugas yang ingin dia dapatkan, mengonfirmasi teori media richness. Temuan kami mengungkap beberapa paradoks yang cukup menarik. Di satu sisi, Gen Z sangat menginginkan keinginan untuk terhubung, namun di sisi lain, banyak yang justru memilih komunikasi melalui direct message. Inilah yang kami sebut sebagai paradoks konektivitas privasi. Gen Z ingin terhubung, namun juga ingin aman dalam pengawasan ruang publik. Selain itu, ada paradoks efisiensi dan kedalaman. Voice note dan video pendek membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Pertanyaannya, apakah kedalaman makna juga terjaga? Yang membanggakan, Gen Z di Kendari menunjukkan hibriditas budaya. Mereka tidak meninggalkan bahasa daerah atau nilai-nilai lokal yang berasal dari latar belakang mereka, melainkan mengintegrasikannya ke dalam nilai digital, mengembangkan kemampuan code switching, menjaga keseimbangan antar komunikasi digital, serta memastikan teknologi itu justru memperkuat, bukan malah menggerus nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang kita miliki. Kelompok 15 mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah bersedia kami wawancarai. Yang perubahan adalah kepastian. Namun bagaimana kita
mengikapinya atau menghadapinya itu adalah pilihan kita sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.